Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Ukom Bidan. Jangan lupa untuk nonton semua videonya, subscribe sekarang juga, komentar untuk diskusi, dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun akseptor KB pil datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu, muntah disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan KU ibu baik, tekanan darah 100/60 mmHg. Nadi 70 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tidak teraba massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan untuk berhenti minum pil. B. Rawat inap untuk observasi fisik. C. Memberikan obat anti mual. D. Mengganti kontrasepsi. E. Rujuk ke rumah sakit. Jawabannya yaitu A. Anjurkan untuk berhenti minum pil. Salah satu keterbatasan metode kontrasepsi pil adalah mual, terutama pada 3 bulan pertama. Yang terjadi pada klien pengguna pil terjadi muntah lebih dari 3 bulan sehingga asuhan yang dilakukan adalah menganjurkan untuk berhenti minum pil sementara. Seorang perempuan umur 28 tahun P2A0 akseptor KB pil datang bersama keluarga ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis anak terkecil 3 tahun menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Lanjutkan minum pil sesuai jadwal. B. Ganti cara kontrasepsi. C. Minum 2 pil sekaligus. D. Berhenti minum pil. E. Minum pil kontrasepsi darurat. Jawabannya yaitu C. Minum 2 pil sekaligus. Metode kontrasepsi pil merupakan metode kontrasepsi yang penggunaannya harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk dapat diminum setiap hari. Kondisi kasus di atas adalah lupa minum 1 pil, maka asuhan yang dapat diberikan adalah minum 2 pil sekaligus pada hari selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke PMB dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mmHg, pernafasan 22 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Tanpa implan di ujung luka pemasangan, tidak ada tanda-tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling pasca pemasangan. B. Menyarankan untuk mengganti metode. C. Mencabut dan mengganti batang susuk. D. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya. E. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit. Jawabannya yaitu C. Mencabut dan mengganti batang susuk. Implan merupakan metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit sehingga batang implan harus tetap terjaga, harus steril menghindari infeksi. Ketika batang implan keluar dari tempat pemasangan lengan, maka akan terjadi kontak dan terkontaminasi. Seorang perempuan umur 30 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke PMB untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal, suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi, panggul, dan disminor. Sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pernafasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Metode amenorelaksasi. B. AKDR. C. Kondom. D. Metode kalender. E. Senggama terputus. Jawabannya yaitu yang C. Kondom. Pada kasus tersebut, terdapat kontraindikasi penggunaan AKDR, MAL, serta metode sederhana tanpa alat, sehingga kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah kondom.
Seorang perempuan umur 37 tahun P5A1 datang ke PMB bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode KB. Hasil anamnesis menstruasi teratur siklus 28 hari anak terkecil 2 tahun, riwayat preeklamsi dan perdarahan postpartum, serta berencana tidak ingin menambah anak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. Suntik, D. MOW, E. Kondom. Jawabannya adalah D. MOW. Pada kasus tersebut, metode kontrasepsi yang paling tepat adalah MOW, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien serta tidak ada kontraindikasi terhadap metode tersebut. Seorang perempuan umur 32 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke PMB untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana AC eksklusif, riwayat infeksi panggul, dismenor, belum haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. MAL, B. AKDR, C. AKBK, D. Suntik, E. Pil. Jawabannya adalah A. Metode amenorrhea laktasi. Kasus tersebut memiliki kontraindikasi untuk pemasangan IUD dan metode hormonal, sehingga metode kontrasepsi yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut adalah metode amenorrhea laktasi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.